Minamania, saat ini kalian sedang menyaksikan podcast konseling perikanan bersama saya Ici. Nah, saat ini bersama saya sudah ada Ibu Sutina, pelaku budidaya ikan hias air tawar dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ibu, bisa diceritain Ibu, budidaya ikan hias apa aja sih Bu yang sedang Ibu tekuni saat ini? Budidaya ikan hias kami selama ini ada beberapa jenis, diantaranya ada koki, ada koi, ada komet, ada kumpai. Ada juga jenis ikan-ikan kecil seperti moli gitu, tapi kami fokusnya ke 4 jenis itu tadi. Bu, saya lihat nih di sini yang di display itu ikan mas koki ya Bu ya. Nah, kayaknya hari ini kita bahas mas koki dulu ya Bu ya. Bu, gimana nih Bu sekarang prospek untuk budidaya ikan hias mas koki ini sendiri? Saat ini ikan hias, apalagi di masa pandemi ini ya, lumayan laku, laris manis. Mungkin karena masyarakat kemarin-kemarin kan diminta untuk tidak banyak berinteraksi di luar, jadi mereka memilih hiburan di rumah itu dengan memelihara ikan hias. Bahkan ada juga yang mencoba berbudidaya begitu. Ibu, untuk di masa pandemi ini sendiri segimana sih Bu antusiasme masyarakat terhadap ikan mas koki ini Bu? Ya lumayan keras, banyak yang biasanya kita bisa mengeluarkan ikan hias koki itu ya khususnya itu bisa paling sekitar 3.000 atau 4.000 dalam perharinya. Ekor itu? Ekor, 3.000 atau 4.000 ekor. Tapi di masa pandemik ini kita bisa mengeluarkan 5.000 sampai 10.000 ekor. Karena selain dia sangat menarik mungkin bagi penggemarnya, ikan koki juga harganya murah meriah. Murahnya itu gimana sih Bu harganya, bisa dibilang murah? Yang selama kita pasarkan itu kan umur 3 bulan, ukuran jempol-jempol tangan lah seperti ini. Seperti ini dia. Nah, ini harganya murah meriah sih, cuma Rp1.000 untuk partaian. Rp1.000 untuk partaian. Jadi kalau kita misalnya kirim ke satu toko gitu kan, ngambil misalnya sampai 1.000 atau 900 ekor, kita hitung 1.000. Tapi kalau harga satuannya dia kita hitung 5.000 2 ekor. Jadi sekitar 2.500 satu ekornya. Nah Ibu, biasanya itu dikirim kemana aja Bu? Atau pelanggannya dari mana aja? Saat ini kita masih melayani Pulau Sumatera sih, sampai ke Sumbar, itu Padang, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Pasaman. Untuk wilayah Sumbar itu kita sudah masuk, ke Jambi juga kita masuk. Untuk wilayah Pekanbaru juga kita semua masuk, seperti Pekanbaru Kota, Ukui, Perawang, apalagi kadang-kadang saya sampai lupa, banyak pokoknya seluruh kota Pekanbaru, pokoknya seluruh untuk Provinsi Riau semua masuk. Dumai, Duri itu masuk juga. Bu, untuk yang ke daerah-daerah Sumatera tadi itu pengirimannya lewat apa sih Bu? Sebisa mungkin kita memakai via darat, karena via darat itu lebih mudah, lebih praktis dan murah harganya. Tapi nggak menutup kemungkinan ya Bu, misalnya ada nih Minamania yang tertarik ingin pesan di Ibu lewat kargo misalnya, mereka di Jawa gimana Bu? Sudah pernah kami lakukan untuk Pulau Batam, kemarin sudah pernah. Cuman saat ini kan ikan kami itu tidak mencukupi untuk dibagi ke daerah lain. Jadi dengan sistem gimana ya, penjualan kita itu gimana supaya kerja kita tetap ringan tetapi hasilnya dapat memuaskan. Jadi ya yang dekat-dekat aja kita layani dulu. Ini Bu, Ibu punya berapa hektar atau berapa kolam sih Bu yang khusus untuk mas koki di sini? Ya kalau khusus untuk mas koki ya mungkin mencapai 3 sampai 4 hektar gitulah Bu. Itu berapa kolam tuh? Itu banyak, dia kerantaiannya gini. Dia kita kolam itu rata-rata per satu kolam itu 1 rantai. Terus kan bukan hanya kolam kita sendiri kan, kita juga ada anggota. Makanya saya hitung itu tadi sama seluruh anggota. Gitu. Ibu, untuk sehari sendiri atau kita hitungnya per bulan deh Bu, bisa menghasilkan berapa ribu atau berapa juta anakan mas koki sih Bu? Kalau untuk koki aja bisa mencapai lebih kurangnya 100.000 ekor per bulan. 100.000 ekor itu kalau diuangkan kira-kira berapa tuh Bu? Kita hitung secara global ya, karena kan ikan nggak semuanya harganya 1.000, karena ukuran kecil dengan ukuran segini juga kita jual. Iya. Kita jual ukuran segini per bulan itu bisa mencapai untuk koki aja 60 sampai 70. Oh, 60 sampai 70 juta. Iya. Ya, 60 sampai 70.
Bu, kalau biasanya kalau kita cari di pasar ikan hias nih Bu, kan ikan mas koki ini sebenarnya harganya lumayan loh Bu. Saya pernah jalan-jalan ke pasar Jatinegara, itu satu ekornya bisa sampai 90.000, ada yang 250.000. Itu apa sih Bu yang membedakan? Yang pertama besar ya, pastinya yang harga seperti itu besar. Terus kemudian memang sudah warnanya sudah bagus, bentuk tubuhnya bagus, karena indukan-indukan ini juga kita lelang bisa mencapai 100-an ribu gitu. Iya. Bukan yang Ya, ini kan usia produknya masih kecil. Ikan ini kita masukkan ke kolam, walaupun dia setiap per 2 minggu menelur, dipijahkan, dia akan tetap membesar dan membesar. Ibu biasanya tuh yang membeli itu yang membeli ke Ibu itu dari kalangan hobiis lagi, atau emang orang yang juga berusaha kayak Ibu buat dijual lagi? Kami sudah grosiran. Jadi yang kami bagi itu sudah toko akuarium grosiran. Makanya harga dari kami 1.000, mereka jual itu udah 3.000. Jadi misalnya dari kami ikan selut ini 50.000, mereka jual bisa 100 atau 200.000. Begitu. Ibu, saya sebenarnya termasuk orang yang tertarik banget Ibu sama ikan mas koki. Nah Bu, bisa dijelasin nggak Bu jenis-jenis ikan mas koki yang ada, khususnya yang Ibu budidayakan saat ini Bu? Kalau jenis ikan koki kami cuman oranda yang kami budidayakan. Itu yang gimana tuh Bu? Ya seperti ini contohnya. Oranda itu pertama untuk budidayanya lebih mudah. Sebenarnya intinya ikan hias jenis koki itu semuanya sama, cara pembenihannya, cara pemijahannya, cara budidayanya. Cuman kami menganggap dengan iklim, dengan air, karena pengalaman juga, kami memilih oranda untuk dibesarkan. Oranda untuk dibesarkan. Kenapa tuh Bu? Apa yang lain rentan mati atau gimana Bu? Terkadang gini ya, kita ini kan jual kecil Kak, jadi kan gimana yang bisa kita mudah gitu kan. Kalau misalnya ikan mutiara, koki mutiara itu dia harus dibesarkan di dalam kolam batu atau kolam terpal supaya dia bagus bentuknya. Kalau mutiara itu kan dia bulat seperti bola pingpong, dan dia harus memakan makanan cacing sutra. Sementara saat ini cacing sutra susah didapat dan harganya juga lumayan tinggi. Jadi namanya kita berbudidaya, kita tekan sebisa mungkin modal, karena kita kan ujung-ujungnya ke rupiah kan, mendapatkan hasil gitu. Ibu, kalau untuk ikan oranda ini sendiri tadi kan katanya bukan cacing sutra, terus makanannya apa Bu? Sebenarnya kalau di Bekasi cacing sutra juga bagus, cuman karena tadi untuk menekan ke pengeluaran, kita selama ini memberinya dengan ini aja, pelet pakan yang kita beli dari buatan pabrik. Bu, saya lihat-lihat tadi kan ada yang warnanya hitam, ada yang cuman orange, ada yang juga campur sama putih juga. Nah Bu, biasanya tuh yang paling diminati itu yang gimana sih Bu? Yang warna apa gitu Bu? Sebenarnya kalau masalah diminati itu semua minat, cuman terkadang kalau pas memang langka yang warna hitam, itu sekarang diminati, banyak diminati. Tapi pasti nanti kita, ini sistem apa, budidaya ikan hias ini terkadang musim-musiman juga. Kalau pas jadi nanti yang hitam itu jadi banyak sekali, kita juga susah mengeluarkannya. Perbandingannya kalau campur-campur begini, ini lebih enak jualnya. Tetapi merah semua pun tetap enak. Di masa sekarang warna apa aja pun tetap enak jualnya. Tapi di masa pas, terkadang ikan kan begini, kadang pas musim ini susah jadinya. Misalnya seharusnya satu kolam itu 10.000, cuma jadi 3.000. Tapi pas masanya nanti banyak, jadi satu kolam bisa 10.000, bisa 12.000. Nah di situ masih mengalami bahasanya itu banjir ya, produksi ya. Nah di situ akan terjadi orang akan memilih barang yang bagus yang diminati. Tapi di masa sekarang ini tidak pilih, kayak mana ikan laku. Asal cantik ya Bu ya, terlihat cantik. Asal adanya warnanya. Kalau sekarang ini nggak cantik Asal pun ada warnanya, ada ininya, ada nyawanya. Ada nyawanya. Saat ini di masa pandemik ini. Iya Bu, saya juga lihat yang hitam itu matanya agak keluar gitu ya Bu ya. Iya. Itu tapi jenisnya sama oranda. Itu jenis, kalau di sini disebut, katanya orang menyebutkan oling. Kalau daerah Jawa katanya lowo. Jadi setiap daerah itu beda-beda menyebutnya. Kalau yang belang-belang itu matanya keluar, kalau di sini kaliko, kalau di sana katanya tekim katanya. Jadi setiap seperti pepatah mengatakan, lain
ikan, Lain lubuk, lain lain- ikannya. Iya. lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, begitulah. Iya. Bu, tapi untuk saat ini apakah ada perbedaan nih Bu harganya antara yang hitam tadi, yang oranye sama yang belang-belang itu, Bu? Kalau kita sortir, masa ini kan memang ikan yang koki, yang hitam itu agak langka ya. Langka, ya. Kalau kita sortir, kita jual agak lebih tinggi. Tapi terkadang kita lebih suka kita campur aja biar variasi warna itu bagus. Jadi harganya tetap standar kalau itu. Ibu, kalau untuk Mas Koki ini sendiri ada treatment khusus nggak sih Bu? Karena saya nih pernah melihara Mas Koki langsung mati semua gitu. Ada treatment khusus nggak sih Bu biar ikannya tumbuh sehat, warnanya cantik, terus nggak gampang mati juga Bu? Pertama kita tetap jaga kualitas ikan. Kualitas kita tetap jaga, dan ini pemeliharaannya di mana? Ataukah di akuarium, ataukah di kolam batu, atau di kolam tanah? Itu akan berbeda cara pemeliharaannya. Tapi yang pasti sama, itu kualitas air. Misalnya kita memelihara di akuarium, baiknya ikan tadi tidak memakan makanan pelet seperti ini. Karena ini jika berlebihan bisa menimbulkan amoniak. Oh gitu, terus diganti apa Bu? Kalau bisa cacing aja, kita memakai cacing sutra. Jadi kualitas air tadi tetap terjaga. Atau kalau ikannya kecil, kita dikasih jenis nyamuk atau kutu air bisa juga. Gitu. Oh iya Bu, kan katanya kalau di akuarium itu harus ada aerator gitu ya Bu ya? Iya. Tapi bisa dibudidayakan kayak di lahan terbuka kayak Bisa. kolam. Bisa. Harus ada tambahan. Kalau untuk di akuarium tetap harus membutuhkan oksigen karena akuarium itu kan kapasitasnya kecil. Tapi kalau kita memakai kolam batu atau kolam terpal dengan kapasitas seperti ini 2x3 dengan 50 indukan koki yang sebesar ini, tanpa aerator, tanpa oksigen juga tidak masalah. Jadi disesuaikan dengan kapasitas, gimana tempatnya, bagaimana isinya gitu. Ibu, selain masalah yang tadi kualitas air, apalagi sih Bu yang membedakan treatment kita terhadap ikan mas koki sama ikan hias lainnya? Katakanlah cupang yang gampang banget hidupnya gitu Bu. Sama Kak. Semuanya untuk jenis ikan hias itu kualitas air pertama. Tetap jaga, datangnya penyakit itu dari air yang sudah tercemar. Jadi untuk menjaga kualitas air kita juga harus sering ganti. Gantinya biasanya nggak boleh secara total ya, kita buang separuh, kita masukkan separuh. Juga garam itu juga bisa mengobati ketika tadi ikan terluka atau apa, bisa mengobati dia memang. Minyak tanah juga kita sediakan selalu untuk mengobati. Minyak tanah diapain tuh Bu? Dilarut ya, dilarutkan ke airnya. Hama bisa mati, tetapi ikan tidak berpengaruh apa-apa, nggak ada masalah. Tapi nggak boleh banyak-banyak ya Bu ya? Ya sesuai dengan takaran lah, jangan terlalu banyak juga, karena juga biayanya juga jadi mahal kan kalau terlalu banyak. Nah Bu, untuk ikan mas koki ini sendiri Bu, biasanya tuh ada itu nggak sih Bu? Ada kontes atau apa khusus di sini gitu Bu? Ada kalau kontes, cuman saat ini kami lebih fokus ke budidaya sama pemasaran aja, jadi kami tidak pernah mengikuti acara-acara itu. Kalau Ibu pernah coba nggak Bu, misalnya mengawinkan ikan ini dengan ini supaya dapat yang baru, jenis baru? Kalau ikan koki dikawinkan dengan koki bisa, koki dikawinkan dengan komet bisa, tapi nanti hasilnya jadinya buruk malahan. Oh, jadi nggak bagus Iya, malah ya, jadi Bu, nggak ya? bagus. Terus ada tips lain nggak Bu untuk teman-teman Minamania nih, misalnya pengen juga kayak, apalagi sekarang kan di tengah Covid, bosan pengen miara ikan tapi takut nanti kayak mati atau segala macamnya. Ya namanya kita mau usaha ya, jangan ada rasa takut ya, jangan ada kata takut. Kalau memang ingin berusaha, peluang bisnis ini masih luas, masih bagus. Saat ini selain ikan koki juga ikan-ikan hias lainnya juga lagi ngetren ini ya. Iya, lagi ngetren ini. Ibu tadi ikan apa lagi Bu selain koki, Koi, koi, komet, komet, kumpai. kumpai. Nah, Bu, antara 4 itu yang paling mahal yang mana tuh Bu? Yang paling Kalau untuk indukan ikan koi jelas lebih mahal. Ikan koi kan kalau udah indukan dia umurnya udah 1 tahun lebih ya, 1 tahun, dan warnanya memang dipilih yang benar-benar bagus. Cuman kalau untuk ikan koi untuk jual kecil-kecil masih kurang
kurang rame dibanding rame. dibanding koki. Koki lebih rame. Lebih banyak peminatnya, anak-anak juga lebih suka koki. Bu, tapi katanya ikan mas koki ini termasuk ikan yang manja, rewel, dan airnya juga gampang butek gitu Bu. Apa benar gitu Bu? Kalau masalah air gampang butek tadi dari pakan, sebenarnya dari pakan. Makanya tadi untuk di akuarium itu saya tidak anjurkan untuk memakai pakan buatan pabrik itu, pelet. Kalau bisa pakai cacing. Jadi kualitas air itu tetap terjaga. Misalnya kita agak malas sering ganti, bisa mencapai sampai setengah bulan atau 20 hari masih tahan. Setengah bulan? Iya. Tapi kalau ini seminggu aja nanti udah keruh. Gitu ya Bu. Terus syarat utama koki ini bisa hidup tadi harus ada apa aja sih Bu? Udara ya Bu ya, Ya, tadi? air pastinya kan. Mm-mm. Air yang pasti. Kalau masalah udara ya jelas semua makhluk hidup kan butuh udara. Maksudnya oksigennya yang kayak kan ada beberapa ikan yang nggak butuh aerator gitu Bu misalnya. Tergantung. Kalau ikan-ikan hias yang kami pelihara itu jarang kami pakai aerator. Karena kami sesuaikan dengan kapasitas. Jangan terlalu padat. Jangan padat. Ini kami kalau lagi mijahkan kan dengan ukuran 15 koki betina, 20 koki jantan dalam wadah 2x3 itu nggak kami kasih aerator. Nggak masalah. Ibu bisa cerita nggak Bu dulu kenapa sih awalnya sampai tertarik untuk berbudidaya ikan hias ini? Awalnya sebenarnya dimulai sama orang tua kami. Almarhum Bapak Tukiman, beliau dulu waktu kami masih kecil-kecil hanya mempunyai beberapa petak sawah yang ditanami padi. Ketika dipanen hasil tadi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi apalagi untuk ini kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Jadi pada tahun 1988 tadi Bapak mencoba usaha budidaya ikan. Yang padahal belum tahu tuh kayak mana pasarnya, gimana berbudidaya itu, tapi Bapak itu mau belajar dari ikan, belajar dari pengalaman bertahun-tahun. Dan kebetulan waktu itu Bapak sudah ikannya udah bisa dipanen gitu, datang kawannya dari kota. Zaman dulu itu kan tanah ini, jalan ini masih debu ya semua, masih ketika hujan berlumpur, ketika panas berdebu gitu kan, masih jalan tanah. Itu ada teman Bapak main kemari. Nah, Bapak bilang ini kami punya kayak mana masarkannya. Nah, itulah kawan tadi yang bilang, oh di sini ada. Jadi dulu pada tiap hari Minggu, dulu kan Bapak belum fokus nih, masih juga nanam padi, tapi juga pelihara di sini, nanam padi di sawah yang sana, ini untuk nanam ikan. Jadi setiap minggu dulu datang orang dari kota, orang Cina-Cina itulah penghobi. Dari situlah awal mulanya Bapak dikenal. Sebenarnya nggak tahu dulu pasarnya, mereka datang sendiri. Jadi datang dari mulut ke mulut lah ini. Oh di sana ada ikan murah cantik. Ya namanya kita nggak tahu pasar, mereka beli dengan harga mereka kita kasih. Yang penting kita merasa udah untung gitu kan. Ya. Apalagi di zaman dahulu hama belum banyak. Terus mungkin sawah tadi masih bagus. Jadi aja gitu Bapak buat itu jadi banyak gitu. Jadi ya itulah. Terus banyak orang datang dan sampai saat ini sampai tahun 2012 kita dipanggil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dikukuhkan menjadi PDMKP, Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan. Nah Bu, sekarang kan boleh dibilang usaha ikan hias budidaya ini semakin menjamur Bu. Iya. Apakah itu berdampak buruk, memperbanyak saingan, atau malah membuka pasarnya jadi lebih luas gitu Bu? Kalau saya, khusus pribadi saya, itu sangat berpengaruh, bagus untuk saya. Karena kan stok kita juga nggak banyak gitu kan. Kita punya paling masih 2 hektar gitu. Ditambah dengan mereka, stok kita itu nggak habis-habis gitu. Malah saya senang. Makanya kalau ada pelatihan itu, ada anak magang kita tetap terima. Ada anak magang, ada PKL, pelatihan yang bekerja sama dengan BP3, kita nggak merasa keberatan. Karena justru peluang bisnis kami semakin besar. Semakin besar, semakin banyak yang aware tentang ikan hias, semakin banyak juga pelanggannya. Iya, semakin banyak. Bahkan sekarang ini malah kekurangan. Itu tadi berapa Bu sehari? Untuk koki aja? Iya. Koki aja bisa
Katakanlah rata-rata 5.000 per hari. 5.000. 5.000 ekor. Itu kalau masih bisa terpenuhi masih sanggup lebih ya Bu Iya. ya. Ini saat ini ada mungkin di masa ini kan agak kesulitan mereka mencari ikan kan. Biasanya mungkin ke toko-toko, sekarang toko kan kosong. Hampir tiap hari chat, Bu, saya ini dapat rekomendasi dari sini, saya mau beli ikan. Karena saat ini stoknya nggak banyak ya, kita ke pelanggan tetap aja dulu. Maaf kosong gitu aja. Padahal kalau banyak ya saya tetap mau bagi dong, namanya kita usaha bisnis kan. Kalau ada untung kenapa enggak gitu. Jadi usahanya nggak melulu kita sendiri dari awal sampai akhir, tapi juga saling. Iya. Ibu ada tips khusus nggak Bu buat Mina Mania nih yang mungkin ingin juga terjun ke usaha kayak Ibu? Yang pasti namanya orang mau usaha, mau berhasil itu harus mau sabar, ya harus semangat gitu. Dan kalau untuk ikan hias sebenarnya kalau kita punya lahan itu modalnya nggak banyak. Kalau untuk petani lah misalnya punya tanah dengan ukuran, kalau di sini kan bilangnya satu rantai ya, satu rantai itu 400 meter. Punya tanah 2 rantai atau 3 rantai atau bahkan 5 rantai bisa dimulai karena lahannya itu sudah ada gitu. Misalnya kita belum bisa memijahkan, bisa beli larva seperti ini juga kita jual. Ini jualnya per kolam, baru menetas 2 hari. Seperti ini pun kita jual. Tapi kalau mau langsung belajar memijahkan itu juga nggak apa-apa. Cuman kan butuh proses juga, walaupun sudah ada pelatihan, ya butuh proses juga, gak semudah itu juga. Butuh pengalaman, yang pasti seperti kami ini gurunya semuanya pengalaman. Walaupun kami diajari almarhum bapak, tapi kami punya pengalaman sendiri. Ketika sama adik saya misalnya yang di tebing tinggi, sama abang saya, ketika kami ketemu itu selalu yang dibahas ikan. Makanya dasar nih tukang ikan yang dibahas ikan aja kakakku kayak gitu kan. Karena memang pengalaman kami ini bisa berbeda-beda. Ini seperti ini ya, seperti ini ya itu. Berbeda-beda, pengalaman itu tidak sama. Nah Bu, ini kan istilahnya sekarang tuh ikan hias lagi hype-nya banget nih Bu. Ada persiapan khusus nggak Bu? Misalnya nanti tiba-tiba misalnya orang udah pada bosan atau misalnya corona berakhir, jadi trennya jadi turun lagi. Ada persiapan khusus nggak Bu untuk itu? Kalau masalah itu nggak ada, kami nggak khawatir. Kami tetap berusaha karena kan rezeki memang sudah ada yang atur. Rezeki nggak akan kemana-mana. Kemarin waktu pertama itu COVID-19 datang, dan kan waktu itu memang tidak boleh orang keluar rumah, itu mengalami juga. Karena orang jualan pun diusir sama Satpol PP. Orang toko buka pun disuruh tutup waktu itu. Ada sekitar setengah bulan itu. Kayak mana orang keluar rumah aja pun nggak boleh kan? Dan ada waktu itu pertama itu setengah bulan. Tapi kami tetap berusaha aja, tetap mijahkan ikan. Tapi ternyata memasuki bulan Ramadan, wow. Di situ kami waktu memasuki bulan Ramadan kemarin kendalanya di pengangkutan. Kan pengangkutan kemarin sempat di stop, nggak boleh. Ada mungkin sekitar seminggu atau setengah bulan itu tidak ada pengangkutan. Kami juga pusing, mereka pelanggan kami pusing, kami pusing. Rupanya terus ada peraturan khusus ekspedisi. Nah dari situ kami mulai main lagi. Pada bulan Ramadan itulah mulai main lagi. Sebelum Ramadan itu kayak gitu, ekspedisi nggak ada. Tapi kami nggak jenuh ya, kami tetap mijahkan. Memang itu usaha kami kok. Iya. Karena ikan hias ini nggak laku kita jual kecil, besar pun semakin mahal harganya. Jadi kami nggak khawatir gitu. Masa hidupnya berapa lama sih Bu? Kalau boleh tahu, dari maksudnya paling tua itu sampai mati dia bisa umur rata-rata berapa Bu? Ya sekitar 2 tahunan mungkin ya. 2 tahun 2 sampai 2 tahunan lah tahun ya. Bu. 2 tahunan atau lebih lah, tergantung ya umur, kita nggak bisa janji ya. Tapi terkadang ikan hias ini banyak mati dalam penanganan orang. Jadi misalnya kami mengeluarkan itu satu hari bisa 5.000 ekor, itu banyak di penanganan mereka. Pembeli-pembeli itu mati lagi gitu karena belum pandai kan dalam penanganannya. Ibu ada yang mau disampaikan nggak ke Mina Mania semua? Untuk para penghobi ikan hias, jangan takut untuk memulai suatu usaha, karena usaha ini selain kita bisa menghibur diri sendiri, itu bisa menghasilkan rupiah. Seperti kami misalnya pada awalnya kami juga nggak fokus kemari, cuman bapak yang fokus, kami masih cari kerja sana, cari kerja sini. Tetapi alhamdulillah ternyata ilmu yang ditengahkan bapak itu memang benar-benar bermanfaat dan bisa menjadi usaha pokok ya. Nah, penghasilan tetap kami. Jadi jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa jenuh.
jika memulai suatu usaha. Karena setiap kita berjalan pasti akan merasakan jatuh, tapi kita jangan pernah takut untuk bangkit kembali untuk memulai sesuatu. Mantap sekali. Baiklah Mina Mania, mungkin untuk episode kali ini sekian saja perbincangan kita. Mina Mania bisa request kita pengen bahas apa lagi sih, dan tentunya itu seputar perikanan ya. Silakan tinggalkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel Konseling Perikanan ya. Sampai jumpa.